Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya, dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita Ternyata Suamiku Penguasa Asia. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Putri mengusap matanya dan menatap Randy. Randy, kenapa kamu punya teman di mana-mana? Dan mereka semua adalah orang-orang hebat? Ketika Putri tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu, Randy sedikit bingung, dan bahkan berkata, sebenarnya, itu semua hanya kebetulan, dan mereka mau membantuku. Seseorang seperti Zion Z tidak memiliki banyak prinsip. Demi kepentingan, sebenarnya dia dapat bekerja sama dengan Septian Bramasta. Tapi bekerja sama dengan Luan Sandiga lebih menguntungkan baginya. Dia tidak akan ragu untuk meninggalkan Septian Bramasta dan bekerja untuk Luan Sandiga. Ketika Randy mengatakan ini, Putri mengerti bahwa, pada akhirnya, selama dia punya uang, dia bisa menelepon orang dan menangani urusan kemanapun dia pergi. Seberapa kayakah suami yang dia nikahi ini? Mengapa dia selalu merasa bahwa dia tidak bisa mengenal suaminya sendiri? Randy membelai kepalanya lagi. Ayo beristirahat dulu. Setelah itu kita akan membuat rencana yang baik untuk upacara ibu. Terima kasih Randy, kamu selalu membantuku. Jika dia tidak bersamanya untuk membantunya, dia mungkin tidak akan bisa melihat ibunya hari ini, apalagi menangani urusan ibunya. Melvin Sanjaya. Suara terkejut Citra tiba-tiba terdengar di belakang mereka berdua. Putri dan Randy melihat ke belakang pada saat yang sama, dan melihat Citra berdiri 4 atau 5 langkah di belakang mereka, dan mata mereka jatuh tertuju pada Randy. Apa yang ingin kamu lakukan? Citra. Putri berlari secara naluriah berdiri di depan Randy dan tidak ingin suaminya diapa-apakan orang lain. Terutama yang ini Citra. Citra mengabaikan Putri, menatap Randy sebentar, dan berkata, Melvin, apakah itu benar-benar kamu? Randy mengangguk dan menjawab dengan sopan, iya ini aku. Mendengar jawaban Randy, tubuh Putri sedikit kaku. Kapan kedua orang ini mengenal satu sama lain? Apa yang terjadi di antara mereka yang tidak dia ketahui? Ini benar-benar kamu. Citra tersenyum, kesepian dan sedih. Aku tidak pernah berpikir kamu akan menikahi saudara perempuanku, Melvin Sanjaya. Melvin Sanjaya, Melvin Sanjaya. Putri menyebut nama itu 3 kali dalam keheningan, samar-samar mengingat beberapa kesan dari nama itu, dan kemudian memikirkannya dengan cermat. Dia mengingatnya. Putri ingat bahwa ketika dia kembali dari belajar di Amerika Serikat, dia berbisik kepadanya bahwa dia telah mendapatkan pacar, namanya Melvin Sanjaya. Memikirkan hal ini, Putri menatap Randy lagi, dan melihat matanya yang dingin, seperti biasa, tanpa perubahan suasana hati atau penjelasan apapun. Dia tanpa sadar menarik tangannya dari telapak tangannya. Perasaan seperti ini sangat buruk. Randy sedikit mengerutkan kening, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk memegang Putri. Putri ingin menarik kembali tangannya, tapi kali ini Randy memegangnya dengan erat. Dia tidak bisa menghindar lagi. Memegang Putri, Randy memandang Citra lagi dan berkata dengan sopan dan aneh, Nona Citra, jika Anda tidak ada perlu, saya dan istri saya akan pergi dulu. Dengan itu, Randy melingkarkan lengannya di pinggang Putri dan memaksanya pergi tanpa memandangnya. Anakku tersayang, apakah kamu kenal orang itu? Septian Bramasta keluar dari belakang Citra, dan melihat Putri dan Randy dari belakang. Aku bertemu dengannya 2 atau 3 kali ketika aku belajar di Amerika Serikat, Citra menjawab dengan jujur, tetapi dia tidak menyebutkan bahwa dia memiliki hubungan khusus dengannya. Apa latar belakang keluarganya? Septian Bramasta selalu memperhatikan masalah ini. Seharusnya dia dari keluarga biasa, pergi ke Amerika dengan beasiswa. Citra tidak tahu banyak tentang Melvin. Meskipun pacaran dengan Melvin Sanjaya, mereka hanya bertemu 2 kali setelah hubungan mereka,
dan mereka tidak pernah berpegangan tangan. Dan tujuan Citra dalam hidup ini adalah Andi Andrean, jadi dia tidak terlalu peduli dengan Melvin Sanjaya. Dia hanya tahu bahwa Melvin adalah orang terbaik di Universitas Harvard dan dia memenangkan beasiswa setiap tahun. Dikatakan bahwa dia bisa melanjutkan studinya dengan beasiswa. Mereka tidak tahu bahwa keluarga Sanjaya berasal dari keluarga terkenal dan memiliki 1000 cara untuk mendidik anak-anak mereka, terutama bagi anak laki-laki yang akan mengambil alih keluarga Sanjaya. Randy adalah anak yang baik, dia mengandalkan kemampuannya untuk mendapatkan uang untuk menghidupi dirinya sendiri. Biaya sekolahnya semua dia bayar sendiri. Kalau begitu, kamu tidak perlu memikirkannya. Kamu sebaiknya lebih memperhatikan Andi Andrean. Mendengar bahwa Randy adalah anak dari keluarga biasa, kecemasan Septian Bramasta hilang dan tidak tertarik lagi. Citra mengangguk dan berkata, "Iya ayah." Randy tidak membiarkan Putri pergi sampai dia naik bus. Melihat mata merahnya seperti kelinci dan bibir mungilnya, dia menghela nafas tanpa daya. "Duduklah dulu, aku akan memberitahumu nanti." Dulu Citra pernah mengambil tunangannya, jadi dia merasa tidak nyaman. Sekarang dia memikirkan hubungan Randy dengan Citra. Dia sangat bingung tanpa alasan apapun. Dia bahkan takut kalau Randy diambil. Putri ingin melepaskan tangan Randy untuk melarikan diri, tetapi Randy tidak memberinya kesempatan. Dia meraih tangannya dan berkata dengan serius, "Aku pernah melihatnya sebelumnya dan aku pernah bersamanya." "Pernah bersamanya? Apa maksudmu?" Putri tidak ingin berbicara dengannya, tetapi ketika dia mendengar dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Randy menambahkan, "Aku tidak tahu kenapa bisa menjadi pacarnya, dan pada akhirnya aku dicampakkan olehnya." Randy menjadi pacar Citra tanpa dia menyadarinya, dan dia juga dicampakkan oleh Citra tanpa dia sadari. Putri tidak mau mempercayai Randy, penjelasan Randy terlalu tidak meyakinkan. Dia menatapnya, tanpa berbicara, dan melihat keluar jendela. Randy tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia melihatnya dan meraih lengannya. Putri mendorongnya dengan keras, tapi pegangannya terlalu kuat, sehingga dia meninjunya 2 kali. "Percayalah padaku Putri," Randy berkata dengan suara yang meyakinkan. Putri tidak lagi meronta-ronta, dia bertanya dengan lembut, "Jadi, apakah kamu dulu hanya kebetulan menemuiku atau hanya untuk pelampiasanmu?" Randy tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Awalnya, dia mengatakan sebagai pacar Citra karena suatu alasan, dan kemudian dia dicampakkan karena suatu alasan. 3 tahun lalu, dia datang ke Jakarta dan siap untuk mengakhiri perselingkuhan antara kedua orang itu karena identitas pacarnya. Namun, dia tidak berharap bahwa ketika dia datang ke Jakarta, dia tepat waktu untuk mengejar drama yang dipentaskan oleh keluarga Bramasta dan keluarga Andrean. "Adikku dan tunangannya memiliki anak, dan saudara perempuanku dijebak sebagai wanita jahat yang merampok laki-laki saudara perempuanku. Dia dimarahi dan diasingkan oleh orang lain. Akhirnya, dia harus pergi." Malam sebelum meninggalkan Jakarta, Putri pergi ke bar dan mabuk. Jika dia tidak bersamanya malam itu, Putri tidak akan tahu bahwa dia akan diculik. Saat ini, betapa beruntungnya dia bisa datang ke Busan, betapa beruntungnya dia bisa bertemu dengannya, betapa beruntungnya dia tidak membiarkan hal buruk itu terjadi. Itu karena dia bertemu Putri 3 tahun lalu. Karena dia sudah pernah melihatnya, 3 tahun kemudian, dia langsung mengenalinya. Waktu itu dia ada di warung kopi, ketika dia mengetahui bahwa dia akan terus berkencan, dia tidak tahu caranya. Dia menghabiskan uang untuk melepaskan kencannya. Dia pergi menemuinya, bukan pria itu. Pada hari kencan buta, dia datang lebih awal. Dia tidak terlambat atau awal. Dia sangat tepat waktu. Dia mengobrol santai dan pergi setelah mereka pergi. Setelah itu, dia mengirim seseorang untuk memeriksa semua tentangnya. Setelah mengetahui semua informasinya, dia memutuskan untuk menikahinya. Randy selalu hati-hati dalam pengambilan keputusan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pernikahannya akan begitu cepat. Saat itu, dia tidak banyak berpikir, hanya ingin merawat gadis yang terluka parah, dan ingin menyembuhkan hatinya. "Randy,
Apakah kamu akan mengarang sebuah cerita untuk menipuku saat kamu lama tidak berbicara? Aku tidak menunggu jawaban Randy karena dia lama menjawab, tapi aku memalingkan wajahku ke atas. Citra adalah duri di kehidupan Putri. Dia takut Citra akan datang untuk menghancurkan kedamaian mereka. Dia ingin memiliki kehidupan yang baik dengan Randy, dan dia dapat merasakan ketulusannya. Dia juga mengatakan dia ingin hidup sampai tua dan memiliki anak bersamanya. Bukan sebuah kebetulan aku mengusir pria yang kau kencani, Randy menjawab sesuai faktanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.